Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di program Gemar GSJ Surabaya maupun GSJ Anugerah Cabang Kemendung, pagi hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2022, saya terberkati dengan firman Tuhan, yaitu di kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 2-5. Perikop pagi ini, melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Haleluya. Ketika saya diberi jadwal Gemar dan saya mendapatkan ayat ini, saya baca dan saya renungkan. Begitu berat dan sedih karena inti ayat yang baru saya baca ini menyimpulkan tentang melayani Tuhan dengan segenap hati dan hati yang tulus. Di mana untuk melayani Tuhan, apakah hidup saya sudah benar di hadapan Tuhan? Ya, walau alam, Tuhan saja yang tahu. Karena sifat manusia itu dilingkupi dengan keegoan yang begitu kuat, tidak pernah mengakui ketika kita berbuat salah, ada saja yang dikambing hitamkan. Contoh yang paling gampang, coba kita berfoto bareng-bareng di gereja. Setelah jadi dipertontonkan, pertama-tama pasti kita cari diri kita sendiri. Setelah ketemu, kita lihat sampai puas, baru dilihat foto yang lainnya. Demikian juga melayani Tuhan, apa benar untuk Tuhan atau untuk mencari popularitas supaya bisa disanjung dan dikagumi banyak orang. Setiap apa yang diucapkan baik supaya dikagumi banyak orang, itu sangat berbahaya. Karena melayani bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Melayani Tuhan itu dengan hati yang tulus dan kerendahan hati. Semuanya untuk memuliakan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Apalagi kita dipercaya oleh Tuhan diberi bahasa roh atau bahasa lidah. Itu berat, bisa menjadi bumerang bagi kita. Kalau kita nggak bisa jaga dan merawat, hidup kita menjadi sombong dan sok dirinya paling rohani. Tidak tahu di mana mereka menjalani kehidupan di dunia ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, justru mempermalukan Tuhan. Bertobatlah, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk merubah sikap kita selama ini. Di mana umur kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi anehnya Roh Kudus memang juga mengurapi pria dan wanita yang tidak memuliakan Yesus dalam kehidupan pribadi mereka. Roh Kudus berkali-kali melakukan hal ini. Mengapa Tuhan memberi kuasa kepada penginjil-penginjil yang secara terang-terangan mencari kebesaran nama mereka sendiri? Roh Kudus dengan jelas mengingatkan untuk meniru jejak Yesus Kristus, bukan jejak manusia. Gereja di masa akhir zaman akan punya kesetiaan yang tak tergoyahkan kepada pribadi Yesus jika beberapa pelayan sekarang ini punya kesetiaan seperti itu. Tirulah jejak mereka, tapi
Jika kita melihat pelayan yang tidak punya kesetiaan kepada Yesus, jangan kagum pada pelayanan itu. Hanya karena beberapa orang rebah ketika pengkhotbah itu mendoakan mereka itu saja tidak cukup memadai. Ada sesuatu yang lebih agung dari sekedar membuat orang rebah ketika kita mendoakan mereka. Kita percaya bahwa memang akan tetap terjadi fenomena dalam pelayanan seperti itu, tapi ada sesuatu yang lebih baik yang muncul di ufuk timur. Kita akan mulai merasakan bagaimana hidup dan melayani dalam kelimpahan, kepuasan, pengalaman pribadi kita yang telah mengenal pribadi Kristus. Kita harus melayani dengan rendah hati. Jika kita mengandalkan kepandaian kita atau kehendak kita, maka kesombongan adalah sifat yang lebih sulit lagi diatasi. Juga merupakan salah satu penghalang yang lebih lazim didapat pada manusia. Kita harus mengakui bahwa akal kita terbatas, bahwa kita tidak dapat memperoleh kebenaran rohani dengan usaha sendiri, melainkan melalui tergantung kepada pernyataan Allah sendiri. Kepada kita ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh lagi menggunakan akal. Kita justru diperintahkan untuk menggunakan akal kita. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Mari kita baca di ayat pendukung Mazmur pasal 32 ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Haleluya. Kita harus menggunakan akal, tapi dengan kesadaran akan keterbatasan. Inilah yang dimaksud Yesus Kristus. Ketika ia berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Di kitab Matius pasal 11 ayat 25. Inilah salah satu pacu kasih Yesus Kristus kepada kanak-kanak. Mereka mudah dididik karena tidak congkak, tidak merasa dirinya penting dan pintar. Yang dibutuhkan ialah kerendahan hati, kesederhanaan, dan ketulusan seperti kanak-kanak. Kita harus melayani dengan hati yang tulus untuk satu pacu kasih Yesus Kristus kepada kanak-kanak. Mereka mudah dididik karena tidak congkak, tidak merasa dirinya penting dan pintar. Yang dibutuhkan ialah kerendahan hati, kesederhanaan, dan ketulusan seperti kanak-kanak. Kita harus melayani dengan hati yang tulus untuk mempelajari segala sesuatu yang dinyatakan Allah mengenai dirinya. Bukan saja harus tanpa kecongkaan, tapi juga harus tanpa keego kita dan berprasangka buruk, juga bukan hanya dalam segala kerendahan hati, tapi juga dengan hati yang terbuka. Ini memang sulit, adalah salah menyelidiki sesuatu dengan prasangka. Banyak renungan menjadi sia-sia akibat pengaruh prasangka. Banyak orang memang mau mempelajari Alkitab, tapi tidak mau melepaskan prasangkanya. Jangan mengajar orang yang tidak menaruh minat. Ia tidak mau mendengar dan kita menjadi galau.
Pelayanan menurut arti yang paling mendasar adalah pernyataan tentang pengenalan akan Allah melalui hidup kita sehari-hari. Kita di dunia ini menjadi terang dan garam. Itu salah satu pernyataan tentang pengenalan akan Allah. Sehingga nama kita bisa menjadi terang karena Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, demikian renungan pagi ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas teguran-Mu, renungan-Mu, mumpung kami dapat kesempatan dalam hidup kini. Kami siap Tuhan mengubah karakter-karakter yang selama ini kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakanlah hamba-Mu ini ya Bapa. Ampunilah segala apa yang kami lakukan selama ini kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan untuk mengubah mulai hari ini sampai seterusnya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.